Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA, yaitu di objek kajian IPA. Nah, di bab pertama ini jadi ini di video yang terakhir ya di bab pertama ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengukuran part 2. Jadi kalau kemarin kita bahas pengukuran part 1, hari ini kita akan melakukan pengukuran part 2. Nah, informasi bagi siswa yang belum mengerjakan kuis 1 dan 2 harap dikerjakan karena 2 kuis itu jadi syarat utama untuk mengerjakan PH1 atau ulangan harian yang pertama. Kapan? Nanti ya, minggu depan ya. Ulangan hariannya akan dilaksanakan minggu depan. Jadi kalau misalnya kalian belum paham, silakan ulangi video dari saya dan catat informasi yang penting. Oke, selamat melanjutkan video ini. Stay tune. Baik, kita lanjutkan yaitu pengukuran part 2 ya. Di sini akan saya jelaskan sedikit tentang pengukuran waktu. Nah, kemarin kan kita belajar pengukuran besaran pokok ya, ada pengukuran masa dan panjang. Nah, untuk pengukuran waktu ini saya akan jelaskan alat ukurnya saja ya. Jadi yang sebelah sini namanya arloji, kemudian yang sebelah kanannya adalah stopwatch. Nah, arloji ini lebih teliti 0,1 second ya dibanding salah ini ya, mohon maaf salah ya. Jadi ada kesalahan di sini penulisan, harusnya stopwatch yang lebih teliti 0,1 second ya. Ini stopwatch yang lebih teliti. Nah, untuk pengukuran suhu atau temperatur diukurnya dengan menggunakan termometer. Nah, di sebelah kiri ini adalah termometer yang digital, di sebelah kanan adalah termometer yang manual. Oke. Setelah kita melakukan pengukuran waktu dan suhu ya, jadi pengukuran besaran pokok itu ada pengukuran masa, panjang, kemudian waktu dan suhu. Kenapa tidak dibahas detail? Karena ini dua ini ya akan dibahas nanti di bab selanjutnya lebih teliti seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pengukuran besaran turunan. Nah, besaran turunan ini sangat banyak sekali ya, tapi yang saya akan bahas adalah 4 jenis ini saja dulu. Ya, yang pertama ada luas benda, volume benda padat, volume benda cair, dan massa jenis. Nah, untuk luas benda ini untuk benda yang 2 dimensi, artinya tidak ada volumenya. Nah, melainkan luas saja. Misalnya adalah panjang kertas. Misalnya panjang kertas ini punya 25 cm ukurannya ya, kemudian lebarnya 20 cm, maka luasnya bisa dihasilkan dari mengalikannya, yaitu panjang kali lebar. 25 cm dikali 20 cm hasilnya adalah 500 cm persegi. Ini duanya itu pangkat ya, harusnya bukan cm 2 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 500 cm persegi. Nah, kalau untuk diubah ke dalam bentuk ini apa namanya? Bentuk bakunya yaitu gini ya. Pertama ini kan kita punya tangga gitu kan. Nah, yang paling bawah kan mm, cm, dm ya kan? Terus m. Nah, atasnya. Dari cm naik 2 tangga kan ke M gitu kan. Nah, berarti kalau yang biasanya itu dibagi 100, kalau misalnya ada pangkat 2 kayak gini harusnya dibagi berapa? 10.000 gitu. Karena dia naiknya 2 kali. Paham ya? Nah, jadi 500 dibagi 10.000 adalah coret. Nah, jadi 5/500. 5/100. Jadi 5/100 itu adalah 5 dibagi 100 itu 5 kali 10 pangkat min 2. Kenapa 10 pangkat min 2? Karena 100 itu adalah 10 pangkat 2. Tapi karena dia adanya di bawah, jadinya min. Tadinya 5 dibagi 100, sekarang 5 dikali 10 pangkat min 2. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke volume benda padat. Jadi volume benda padat ini untuk benda yang 3 dimensi ya. Oke.
Jadi benda 3 dimensi ini contohnya adalah balok ya. Nah, balok ini punya panjang, lebar, dan tinggi. Jadi ada 3 sisi-sisinya ya. Dimensinya ada 3. Nah, di sini ada 10 cm, 6 cm, 4 cm. Berapa sih volumenya? Nah, volumenya didapat yaitu 240 cm kubik. Seperti itu ya. Nah, ini nggak diubah ke dalam satuan baku. Oke. Kita lanjut. Nah, contoh lainnya itu adalah ini ada batu ya. Karena batu itu tidak punya bentuk yang sesuai gitu. Kalau misalnya bentuknya kotak, balok kayak tadi ya, kotak gitu, ruangan, itu bisa tinggal cari aja volumenya, atau bulat kayak gini, bukan gini ya. Itu bisa dicari dengan volume bola ya. Tapi karena si batu ini tidak punya ini bentuk yang sesuai, tidak beraturan gitu ya. Jadi bisa dibantu dengan menggunakan zat cair seperti air ini dan gelas ukur. Nah, ini ada keadaan pertama sebelum dimasukkan batu. Jadi kita itu tujuannya adalah untuk mencari volume batu ya. Ini adalah batu yang udah dicelup, yang sebelumnya adalah ini. Kita lihat dulu volume awalnya, yaitu ketika air dimasukkan ke dalam tabung ya, gelas ukur ini 50 mili. Nah, setelah dimasukin batu, ternyata berapa? Di sini 80 ya. 80 mili. Oke. Karena di sini 80 mili, di sini 50 mili, maka volume batunya berapa? Volume batunya bisa dicari dari volume akhir dikurang volume awal. Gampang ya, tinggal 80 dikurang 50 jadinya 30. Ini 3 ya, mili gitu. 30 mili ya. Jadi volume batunya ternyata 30 mili gitu. Bisa ya? Jadi volume akhir dikurang volume awal. Gampang banget. Nah, yang contoh lainnya adalah ketika si bendanya ini dimasukin ke dalam sebuah tempat. Ya, tempat ini bukan tabung reaksi atau bukan gelas ukur, tapi ya tempat aja, tapi dia tuh ada mulutnya seperti teko gitu ya. Jadi setelah itu si bendanya dimasukkan, setelah dimasukkan ada zat cair yang keluar atau air yang keluar. Nah, nih ditadah di gelas ukur ya. Nah, karena gelas ukur berarti ada ukurannya, gampang gitu, langsung ini aja dilihat. Nah, ketika bendanya dimasukin nih, yang benda yang ini, yang M ini dimasukin, maaf ya, kemudian si benda ini tuh ternyata volumenya sebesar berat air atau volume air yang keluar. Volume ya, bukan berat ya. Volume air yang keluar itu berapa? 200 mili. Ternyata dia 200 mili volume bendanya. Ya, gampang ya. Kalau yang ini tinggal dikurang aja volume akhir dikurang volume awal. Tapi kalau yang sebelah sini tinggal dilihat saja volume akhirnya. Gampang ya. Nah, ini untuk volume benda padat. Kalau untuk volume benda cair, nah contohnya adalah ketika menuang susu, misalnya untuk membuat kue atau untuk langsung diminum, langsung saja si susunya itu dituang. Misalnya maunya 200 mili gitu ya, udah tinggal dituang sampai 200 mili gitu. Ya, di apa ini? Di gelas ukur. Seperti itu ya. Nah, sekarang adalah pengukuran massa jenis ya. Nah, nih, kalian biasa nih lihat seperti ini nih kalau lagi iseng-iseng, atau enggak kadang-kadang ya kalian punya sirup ternyata kemasukan benda yang ini ya, yang berminyak ya. Nah, misalnya awalnya nih kayak gini nih. Awalnya air dimasukkan minyak, kemudian apa yang terjadi? Ya, keduanya tidak bisa menyatu ya. Dua zat cair ini tidak bisa menyatu. Dan kalau misalnya kita lihat ya, posisi si minyak itu pasti aja adanya di atas. Ya, ketika kalian yang tadi ya punya sirup terus kemasukan benda yang berminyak, misalnya gorengan, pasti ada genangan bulat-bulat gitu di atas ya. Iya. Nah, coba kita lihat tabel massa jenis sejumlah zat cair di bawah ini. Ya, jadi di sini ada minyak goreng yang massa jenisnya 900
sampai 930. Kemudian ada air. Nih. Coba bandingkan antara minyak dengan air. Massa jenisnya lebih besar minyak atau air? Betul, lebih besar air ya, lebih besar air. Nah, artinya massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air. Massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Artinya, massa jenis minyak lebih ringan dengan massa jenis air. Itulah kenapa di gambar ini minyak akan selalu posisi di atas air. Seperti itu ya, paham ya? Nah, jadi sebenarnya massa jenis itu apa sih? Massa jenis itu adalah perbandingan antara massa suatu benda dengan volume benda tersebut. Massa jenis menunjukkan tingkat kerapatan molekul benda tersebut. Jadi sebenarnya massa jenis itu bukan cuma dialami oleh zat cair, tapi dialami juga oleh oleh benda padat dan benda yang gas. Jadi oksigen cair ini sebenarnya ada juga massa jenis oksigen yang gas juga ya. Atau massa jenis benda seperti seng atau massa jenis benda baja ya, itu juga punya massa jenisnya. Oke, bagaimana cara mengukur massa jenis suatu benda, termasuk benda padat juga? Nah, ini ada rumusnya. Rumus massa jenis itu bisa diingat dengan ini. Ini lambang apa? Love ya. Jadi, lambang love ini mengingatkan kita pada rumus massa jenis. Massa jenis ini bukan P disebutnya, dibacanya rho. Rho ya. Kemudian yang atas ini adalah massa, satuannya adalah kilogram. Ingat lagunya kilogram ya gitu ya. Kemudian ada volume. Volume ini satuannya adalah meter kubik gitu. Jadi kalau misalnya massa jenis ini kilogram per meter kubik satuannya. Gitu ya. Jadi kalau misal kalian lupa sama rumusnya, tinggal ingat saja bentukan dari love. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya adalah sebuah balok berukuran 4 cm kali 5 cm kali 2 cm memiliki massa 100 gram. Tentukan massa jenis balok tersebut. Nah, seperti yang saya tadi bilang, massa jenis itu bukan cuma terjadi pada benda cair, tapi benda padat seperti balok juga punya massa jenisnya. Ya, contohnya adalah ini balok. Kita tulis ya, massanya M 30 gram. Kemudian tadi kan rumusnya ini ya, rumusnya adalah M per V atau massa dibagi volume. Karena volumenya belum ada, kita tulis dulu rumus untuk mencari volume. Kebetulan di sini volumenya balok, P kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tinggal dikali aja, 4 kali 5, 20 kali 2, 40. Jadi 40 cm kubik ya. Maaf ya, slide-nya geser-geser gitu. Jadi tinggal dicari aja ya. Tinggal cari aja ini. 100 dibagi 40. Dari mana itu? M-nya kan tadi 100 dibagi 40. Ya, jadi dapatlah 2,5 harusnya ini ya. Salah nulis lagi nih, maaf ya Ibu ya. Jadi dapatnya adalah 2,5 gram per centimeter kubik. Ya, jadi dapatnya adalah 2,5 gram. Nah, satuan yang betul adalah kilogram per meter kubik. Jadi akan lebih baik satuannya seperti ini. Makanya gimana caranya untuk mengubah menjadi satuannya seperti itu? Yaitu dengan mengalihkan 1000. 2,5 kali 1000 berapa? Ingat, di belakang koma ada berapa angka? Nih. Ada berapa angka? 1 ya, angka 5 doang nih. Jadi coret 1. Ya, gitu ya, gampang ya. Tinggal 2 dan 5, 25 atau 25 dikali 1 berapa? 25. Nolnya jangan lupa. Udah deh, dapet 2500 kilogram per meter kubik gitu. Nah, ini penting ya, kalian merumuskan si satuannya ya, jadi harus dalam kilogram per meter kubik.
Begitu, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jadi di bab ini tuh udah habis pembahasannya ya. Setelah kalian mempelajari tentang objek kajian IPA, mulai dari penyelidikan, besaran, dan pengukuran, apa manfaat yang kamu dapatkan yang berguna di kehidupan sehari-hari. Tulis ya jawaban kalian di kolom komentar. Nah, setelah ini tidak ada kuis, tapi ada penilaian harian di minggu depan, gitu ya. Jadi, setelah ini kalian boleh rangkum lagi atau baca lagi rangkumannya. Kalau kalian sudah rangkum, baca rangkumannya supaya kalian bisa mengikuti penilaian harian yang pertama atau ulangan bab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.